Ini adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Hari ini kita akan mempelajari 4 mata pelajaran. Ada Bahasa Indonesia, SBDP, Matematika, dan PPKN. Ya, sekarang kalian buka bukunya halaman 60. Pelajaran Bahasa Indonesia tentang menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Bu Nadia bacakan teksnya terlebih dahulu, kalian simak di bukunya masing-masing ya. Alat komunikasi masa kini. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan berbagai macam alat yang ada di sekitar untuk berkomunikasi jarak jauh. Contohnya asap dan kentungan. Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, manusia mulai melakukan percobaan-percobaan yang menghasilkan berbagai penemuan. Penemuan-penemuan itulah yang kita gunakan sampai saat ini. Salah satunya adalah penemuan dalam bidang teknologi komunikasi. Dalam bidang teknologi komunikasi, alat komunikasi yang kita gunakan saat ini sudah lebih modern dibandingkan puluhan tahun sebelumnya. Perkembangan alat komunikasi modern diawali dengan adanya radio. Radio memungkinkan manusia untuk menerima informasi berupa suara dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Karena radio hanya menyampaikan informasi dalam bentuk suara, manusia kemudian menemukan televisi. Televisi merupakan alat komunikasi yang lengkap karena dapat menyiarkan suara dan gambar sekaligus. Kini televisi tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga sebagai media hiburan. Setelah itu, barulah kemudian perkembangan teknologi komunikasi menciptakan telepon rumah dan telepon genggam. Ya, kemudian kita jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Tentukan kalimat utama dari setiap paragraf pada teks tersebut. Setelah itu, buatlah peta pikiran yang menjelaskan tentang informasi dari teks tersebut. Ya, kalian bisa isi di bukunya masing-masing menggunakan pensil atau pulpen. Ya, jadi ada bentuk bagan. Kita diminta untuk menuliskan kalimat utama pada setiap paragrafnya. Kalimat utama paragraf 1 yaitu pada zaman dahulu, manusia menggunakan berbagai macam alat yang ada di sekitar untuk berkomunikasi jarak jauh. Kemudian untuk kalimat utama paragraf kedua, dalam bidang teknologi komunikasi, alat komunikasi yang kita gunakan saat ini sudah lebih modern dibandingkan puluhan tahun sebelumnya. Dan untuk kalimat utama paragraf ketiga, karena radio hanya menyampaikan informasi dalam bentuk suara, manusia kemudian menemukan televisi. Ya, selanjutnya pelajaran SBDP pada halaman 61. Materinya tentang membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Unsur-unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media dua dimensi dalam bentuk gambar. Unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang dapat menjadi sebuah pola. Pola yang terbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan. Terdapat pola sederhana dan pola rumit dalam gambar dekoratif. Ya, contohnya bisa dilihat di sampingnya.
ada pola sederhana, dan ada juga di bawahnya pola rumit. Pola sederhana disebut juga dengan pola dasar. Pola sederhana dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis dan bidang. Nah, bisa kita lihat pola sederhana ini bentuknya simpel ya, tidak rumit, sangat sederhana. Kombinasi pola-pola sederhana akan membentuk pola rumit. Pola rumit tersebut merupakan pola baru yang bukan lagi pola sederhana. Bisa dilihat di bawahnya, pola rumit ini adalah kombinasi ya atau gabungan dari beberapa pola sederhana. Jadi membentuk pola baru yang lebih rumit. Ya, selanjutnya pelajaran matematika tentang menunjukkan keliling bangun datar. Ingat kembali tentang keliling bangun datar. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi-sisinya. Perhatikan gambar dan contoh keliling beberapa bangun datar berikut. Ya, jadi yang namanya keliling berarti yang kita hitung hanya panjang garis atau panjang sisi yang mengelilingi sebuah bangun datar. Ya, yang kita hitung hanya panjang sisi-sisinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contohnya langsung. Yang pertama ada gambar bangun datar segitiga. Ya, segitiga ini memiliki 3 sisi. Cara menghitung keliling segitiga berarti kita jumlahkan panjang ke 3 sisinya ini. Berarti keliling segitiga di atas adalah jumlah panjang sisi PQ ditambah QR ditambah PR. Jadi cara menghitung keliling segitiga yaitu menjumlahkan panjang sisi PQ ditambah panjang sisi QR ditambah panjang sisi PR. Yang kedua, ada keliling persegi ya yang kita akan hitung. Ya, cara menunjukkan keliling bangun datar berbentuk persegi ini yaitu menjumlahkan keempat sisinya. Jadi, keliling perseginya yaitu jumlah panjang sisi AB ditambah panjang sisi BC ditambah panjang sisi CD ditambah panjang sisi AD. Sampai sini paham anak-anak? Ya, semoga paham ya. Nah, bangun datar yang ketiga ada bangun datar segi 5. Ya, cara menunjukkan keliling segi 5 yaitu kita jumlahkan panjang ke-5 sisinya, yaitu jumlah panjang sisi VW ditambah panjang sisi WX ditambah panjang sisi XY ditambah panjang sisi YZ dan ditambah panjang sisi VZ. Ya, seperti itu. Semoga kalian paham dengan materi yang barusan Bu Nadia jelaskan ya. Ya, selanjutnya lihat halaman 63. Ayo berlatih. Kalian bisa siapkan pensil atau pulpennya untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada halaman 63. Nomor 1, tebalkan keliling dari setiap bangun datar berikut. Jadi ada gambar pada nomor 1A, 1B, 1C, dan 1D. Kalian diminta untuk menebalkan keliling. Yang namanya keliling berarti yaitu panjang sisi-sisi yang mengelilingi sebuah bangun datar. Jadi kalian tinggal tebalkan saja panjang sisinya pada setiap bangun datar yang ada. Selanjutnya nomor 2, tentukan keliling bangun datar berikut sesuai nama sisi-sisinya.
2A, ada segitiga siku-siku. Keliling segitiga siku-siku yaitu jumlah panjang sisi AB ditambah BC ditambah CA. Kemudian nomor 2B, ada bangun datar jajar genjang. Cara menghitung atau cara menunjukkan keliling bangun datar jajar genjang yaitu jumlah panjang sisi PQ ditambah QR ditambah RS ditambah PS. Kemudian nomor 2C, ada bangun datar trapesium sama kaki. Cara menunjukkan keliling bangun datar trapesium sama kaki yaitu jumlah panjang sisi DE ditambah EF ditambah FG ditambah DG. Selanjutnya nomor 3, buatlah gambar bangun datar berikut. Tentukan keliling setiap bangun datar yang telah kalian buat. Jadi kita diminta untuk menggambarkan bangun datar yang diminta pada setiap soalnya. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan keliling setiap bangun datar yang sudah kita buat. Nah, nomor 3A, segitiga sama sisi ABC. Berarti kalian buat segitiga sama sisi di dalam kotak yang sudah disediakan. Lalu kalian berikan titik sudutnya A, B, C. Nah, untuk menentukan keliling segitiga sama sisi ABC yaitu jumlah panjang sisi AB ditambah BC ditambah AC. Nomor 3B, persegi panjang PQRS. Kalian bisa buat persegi panjang PQRS pada kotak yang sudah disediakan. Gambarnya bisa dilihat pada layarnya masing-masing. Ya, itu sudah terbentuk persegi panjang PQRS. Maka untuk menentukan keliling persegi panjang PQRS yaitu jumlah panjang sisi PQ ditambah QR ditambah RS ditambah PS. Lanjut nomor 3C, jajar genjang HIJK. Ya, gambarnya bisa kalian lihat di layar. Jajar genjang HIJK. Cara menentukan kelilingnya yaitu jumlah panjang sisi HI ditambah IJ ditambah JK ditambah HK. Kemudian nomor 3D, trapesium sama kaki RSTU. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti itu. Cara menentukan keliling trapesium sama kaki RSTU yaitu jumlah panjang sisi RS ditambah ST ditambah TU ditambah RU. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, yang kalian perlu tahu adalah cara menentukan titik sudutnya. Ya, misalkan segitiga sama sisi ABC, berarti titik sudutnya A, B, dan C. Kalian bisa letakkan di mana saja. Kalau dilihat di gambar yang sekarang Bu Nadia buat, titik A-nya ada di sebelah kiri bawah. Kemudian titik B-nya ada di sebelah kanan bawah dan titik C-nya ada di atas. Kalian bisa menentukan atau meletakkan titik sudut di mana saja. Boleh kalian letakkan titik A-nya ada di atas, boleh-boleh saja. Asalkan kalian harus menentukan titik-titiknya ini secara berurutan ya. Dari A, misalkan A-nya ada di sebelah atas, kalian sambung ke sisi yang sebelah kiri, bagian kiri ya. Jadi nanti B-nya ada di sebelah kiri, kemudian
Nanti C-nya ada di sebelah kanan bawah. Jadi boleh menentukan atau meletakkan titik di mana saja asalkan berurutan, ya. Ya, selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia pada halaman 64. Menemukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Bu Nadia bacakan teksnya seperti biasa. Kalian simak di bukunya masing-masing ya. Perkembangan telegraf. Telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Telegraf menggunakan listrik untuk mengirimkan pesan dengan menggunakan tembaga. Pesan yang dikirim dan diterima berbentuk sinyal dan kode-kode sederhana yang dikenal dengan kode Morse. Kode Morse merupakan sistem perwujudan huruf, angka, dan tanda baca dengan sinyal menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili alfabet tertentu. Kode Morse yang dikirim melalui telegraf adalah media komunikasi yang memiliki jangkauan terluas dan tercepat. Telegraf pertama ditemukan oleh Samuel F. B. Morse pada tahun 1837 di Amerika Serikat. Pada tahun 1870, Thomas Alva Edison menemukan telegraf dua arah dengan kecepatan yang lebih baik. Telegraf lalu memiliki masa kejayaannya saat itu karena banyak digunakan oleh tentara dan kegiatan pemerintah. Nah, ini adalah kode Morse ya. Bisa kalian lihat, jadi bentuknya seperti ini. Misalkan kita ingin menuliskan kata ya, kita gunakan kode-kode yang ada di sini. Huruf A dilambangkan dengan satu titik dan satu garis. Misalkan lagi huruf E. Huruf E ini dilambangkan dengan satu titik. Ya. Kemudian kalau angka bisa dilihat, misalkan angka 0 dilambangkan dengan garis sebanyak 5 ya. Ada garis sebanyak 5. Atau misalkan tanda baca ya. Tanda baca berupa tanda tanya dilambangkan dengan 2 titik, kemudian 2 garis, kemudian 2 titik lagi. Jadi ini yang dinamakan kode Morse. Ya, ini adalah lambang-lambang atau kode Morse yang mewakili alfabet atau huruf, angka, dan juga tanda baca. Ya, selanjutnya ayo berlatih. Kalian siapkan alat tulisnya, pulpen atau pensilnya untuk menjawab soal-soal yang ada. Nomor 1, carilah makna kosakata-kosakata berikut di dalam kamus. 1A, sinyal. Sinyal yaitu tanda isyarat. 1B, kode. Kode yaitu tanda berupa kata-kata, tulisan yang disepakati untuk maksud tertentu. Misalkan seperti tadi kode Morse ya. Kita sepakati bahwa huruf E dilambangkan dengan satu titik. Ya, itu dinamakan kode. 1C, telegraf. Telegraf adalah alat untuk mengirim berita cepat ke tempat yang jauh dengan kawat dan kekuatan listrik. 1D, jangkau. Jangkau yaitu jarak maksimum atau jarak terbesar. Selanjutnya nomor 2. 2A, tandailah kalimat utama setiap paragraf. Kalian diminta untuk menandakan
kalimat utamanya yang mana pada setiap paragrafnya. Cukup kalian garis bawahi saja di bukunya masing-masing ya. Untuk paragraf pertama yaitu telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Kalian garis bawahi kalimat tersebut ada pada kalimat pertama, paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu kode Morse merupakan sistem perwujudan huruf, angka, dan tanda baca dengan sinyal menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili alfabet tertentu. Kalian bisa garis bawahi, ini ada pada kalimat pertama paragraf kedua. Untuk paragraf ketiga, kalian bisa garis bawahi kalimat utamanya yaitu telegraf pertama ditemukan oleh Samuel F.B. Morse pada tahun 1837 di Amerika Serikat. Ini ada pada kalimat pertama paragraf ketiga. Lanjut 2B, tulislah gagasan pokok setiap paragraf. Yang namanya gagasan pokok berarti bisa kita ambil dari kalimat utama. Kalimat utama yang kita ringkas ya. Oke, kita lihat paragraf pertama. Gagasan pokoknya adalah telegraf adalah alat mengirim dan menerima pesan jarak jauh. Untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu kode Morse merupakan susunan kode titik dan garis yang merupakan sistem perwujudan huruf, angka, dan tanda baca. Untuk paragraf ketiga, gagasan pokoknya yaitu Samuel F.B. Morse merupakan penemu telegraf pertama pada tahun 1837 di Amerika Serikat. Kemudian nomor 2C. Buatlah ringkasan berdasarkan gagasan pokok setiap paragraf. Jadi seperti ini ringkasannya. Telegraf adalah alat mengirim dan menerima pesan jarak jauh. Pesan tersebut berupa sinyal dan kode-kode sederhana yang disebut dengan kode Morse. Kode Morse merupakan susunan kode titik dan garis yang merupakan sistem perwujudan huruf, angka, dan tanda baca. Samuel F.B. Morse merupakan penemu telegraf pertama pada tahun 1837 di Amerika Serikat. Ya, selanjutnya PPKN tentang keberagaman teman-teman di tempat bermain pada halaman 65. Dedi sedang bermain bersama beberapa teman di rumahnya. Dedi mendengar ibunya menerima telepon dari nenek di desa. Ibu Dedi berbicara di telepon dengan menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ibu Dedi berasal dari Jawa Barat, sedangkan ayah Dedi berasal dari Jawa Tengah. Bahasa daerah yang dimiliki kedua orang tua Dedi berbeda. Perbedaan bahasa daerah juga dapat kita temui saat kita bermain dengan teman-teman yang berbeda latar belakang suku bangsa. Ya, jadi ada yang dari suku Betawi, suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, ya, atau suku Madura. Jadi kita bisa temui berbagai macam latar belakang suku bangsa yang ada di sekitar kita, ya. Kalian pasti punya teman yang berasal dari suku Betawi,
terus juga punya teman yang berasal dari suku Jawa. Ya, jadi bahasa yang digunakan pun dalam kehidupan sehari-hari berbeda, sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan tetap menjaga kerukunan. Selanjutnya, mari kita kerjakan soal-soalnya. Nomor 1, tulislah bahasa daerah yang sering digunakan oleh temanmu di tempat bermain. Jawabannya, bahasa Jawa, Betawi, dan Sunda. Nomor 2, menurutmu apakah keberagaman bahasa daerah yang dimiliki teman-temanmu menjadi penghalang bagimu untuk dapat berkomunikasi dan bermain bersama mereka? Jawabannya tidak. Keberagaman bahasa justru membuat kita harus saling menghargai dan tetap menjaga kerukunan. Lalu nomor 3, tulislah beberapa contoh cara kita melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Caranya dengan semangat mempelajari bahasa daerah dan menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari atau pada saat kondisi tidak formal. Misalkan ketika kalian bermain bersama teman, bermain bersama tetangga, ya. Kalau misalkan dalam kondisi formal, diusahakan berarti harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.